Oke, baik ya. Kita mulai. Jadi pada hari ini kita akan mereview sedikit tentang apa yang kita pelajari minggu lalu. Saya rasa kita perlu memahami ya lebih detail bagaimana dispersi atau jarak itu dianalisis gitu ya. Saya mulai dari data ini. Misalnya ini adalah data yang kita peroleh, ada dua departemen ya, departemen A dan departemen B. Ya, kalau kita lihat di sini min-nya itu 100, sama-sama 100 ya. Dan mediannya juga sama-sama 100. Jadi kalau kita lihat data ini secara kasaran, kita tidak menemukan perbedaan. Ya. Namun ketika kita gambar, apa yang terjadi? Datanya itu sangat berbeda. Ternyata data untuk departemen A itu berkumpul ya dengan gambar yang seperti ini, sedangkan data yang di departemen B itu datanya terpisah seperti ini. Ada jarak tertentu antara data dan persebarannya. Ya, maka kita perlu untuk mempunyai atau untuk memiliki suatu pengukuran dispersi supaya kita bisa menganalisis data itu lebih dalam. Ya. Di dalam statistik, ukuran dispersi atau ukuran variasi itu ada 4. Ya, ada range, ada variance, ada standar deviasi, ada coefficient of variation. Nah, sebenarnya ini ada tambahan lagi 2, yaitu skewness yang nanti akan kita pelajari dan kurtosis. Ya. Jadi ada 2 tambahan, ada skewness dan ada kurtosis. Nah, kita akan pelajari sederhana terkait dengan skewness dan kurtosis, dan kita akan latihan soal juga. Harapannya nanti adik-adik punya punya gambaran lah bagaimana menganalisis dispersi dalam sebaran data. Oke, yang pertama range ya. Apa yang dimaksud range? Range itu adalah perbedaan antara maximum value dengan minimum value. Jadi nilai tertinggi, nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil, itu yang kita maksud dengan range. Ya. Nah, ini tentu penghitungannya sangat sederhana dan ini adalah beberapa keunggulannya. Ya, sangat mudah untuk diukur ya. Kemudian dia itu very sensitif kepada extreme value. Jadi kalau ada nilai ekstrim ya itu akan sangat mempengaruhi range. Ya, akan sangat mempengaruhi range. Kemudian dia juga tidak mempertimbangkan distribusi data. Jadi nggak peduli nih apakah datanya itu bentuknya normal atau bentuknya tidak normal dan lain sebagainya. Yang jelas range itu hanya mengukur maksimum value dikurangi dengan minimum value. Ya. Nah, ini ada satu sebaran data. Ya, ini tentu jumlahnya masih raw data karena dia tidak diurutkan dari yang paling kecil menuju ke yang paling besar. Ini jumlah datanya ada 100. Ya. Maka apa yang kita lakukan? Kita harus mengurutkannya dulu. Ya, salah satu contohnya adalah dengan menggunakan tabel frekuensi. Ya, di mana nanti kita akan menemukan bahwa ternyata data yang paling tinggi itu adalah angka 17, sedangkan data yang paling rendah adalah angka 6. Maka range menghitung maksimum dikurangi minimum sama dengan 17 dikurangi 6 sama dengan 11. Ini adalah range kita. Ya. Nah, karakteristik dari range, very easy to compute. Menghitungnya sangat mudah. Cari aja maksimum value-nya mana, minimum value-nya mana, dikurangi, nanti keluar range-nya. Ya. Ini hanya menggunakan 2 nilai, yaitu nilai paling tinggi dan nilai paling rendah,
dan sangat sensitif terhadap extreme value. Ya, maka dari itu kita harus pastikan kalau ada extreme value di dalam pengamatan kita, biasanya kita akan menghapusnya dulu. Supaya apa? Supaya analisis kita itu benar-benar memrepresentasikan keadaan real di lapangan gitu. Ya. Nah, sekarang ada yang kita sebut dengan interquartile range. Ya, kalau tadi kan simple range atau standard range. Kalau ini kita sebut dengan interquartile range. Apa yang dimaksud dengan interquartile range? Yaitu kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Nah, penghitungan ini memiliki beberapa manfaat. Kita akan mengeliminasi masalah outlier. Jadi outlier yang ada di dalam sebaran data itu akan kita eliminasi. Kemudian juga kita akan mengeliminasi beberapa ekstrim ya, high and low value observation. Jadi kita punya observasi yang sangat-sangat tinggi, beberapa observasi yang sangat tinggi, atau beberapa observasi yang sangat rendah, gitu ya. Nah ini Q1, ini Q2, ini Q3. Ini Q2-nya di sini. Jadi interquartile range itu kita akan mengeliminasi beberapa ukuran-ukuran yang ekstrim ke bawah dan beberapa ukuran-ukuran yang ekstrim ke atas. Jadi yang kita pertimbangkan, ya, mohon maaf. Jadi yang kita pertimbangkan itu hanya ukuran Q1, Q2 dan Q3-nya saja. Ya, yang kita pertimbangkan itu adalah analisis di daerah sini. Ya. Nah, ini tentu akan memberikan kita observasi atau analisis data yang saya rasa lebih menarik untuk kita perhatikan. Karena extreme values itu terjadi, kenapa? Pernah ini enggak? Pernah masih ingat enggak apa? Kenapa kok extreme value itu bisa terjadi? Salah satunya adalah apa? Salah input data. Ya. Jadi dengan kita ini menggunakan interquartile range, ya, kita bisa melakukan eliminasi terkait dengan data-data ekstrim. Ya, data ekstrim. Ya, sehingga analisis kita itu lebih real ya di lapangan gitu ya. Dan kita tidak mempertimbangkan hal-hal yang ekstrim. Nah, ini adalah pengukurannya. Jadi kita hanya menggunakan apa? Angka dari kuartil 3 dan angka dari kuartil 1. Ya, di sini range-nya adalah 20-27. Ya. Kalau kita menggunakan maksimum dan minimum point, misalnya ini adalah maksimum point yaitu 70 dan ini adalah minimum point ya dikurangi 12 ya. Ya, ini nanti akan menimbulkan kerancuan ya. Apa benar range penjualan kita itu dari 70 sampai 12 ya? Atau penjualan kita per hari itu range-nya dari 30 sampai 57. Mana yang lebih valid? Ya. Kalau menurut saya yang lebih valid itu adalah interquartile range-nya yaitu di antara 30 dan 57. Ya. Jadi kalau kita bandingkan di sini ya 70 kurangi 12 berapa? 70 kurangi 12 08. 7 kurangi 6 58 ya. 58 sama 27. 58 sama 27. Itu kan perbedaannya kan sangat jauh. Jadi rentan atau jarak antara penjualan itu kan sangat jauh. Maka dari itu kita perlu mempertimbangkan untuk menggunakan interquartile range ketika kita menganalisis data. Oke? Oke. Dari sini ada pertanyaan. Tadi kita belajar 2 range, yaitu standar atau normal range dan interquartile range. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke variance. Kalau tidak ada bisa saya lanjut ya.
Nah, sekarang kita akan menghitung varians. Varians itu adalah salah satu pengukuran dari dispersi ya atau variasi suatu data. Ketersebaran data itu dispersinya atau variasinya kita bisa ukur menggunakan varians. Ya. Nah, jadi apa yang kita perlukan untuk menghitung varians ya. Jadi misalnya seperti ini ada data ya. Departemen A, Departemen B, mereka memiliki min yang sama ya 100 dan 100. Kan kalau kayak gini kan kita nggak bisa menganalisis lebih lanjut. Maka dari itu kita butuh menghitung variansnya. Nah, langkah pertama untuk menghitung varians ya adalah kita harus menggunakan rumus ini. Ya. Jadi ini yang kita lakukan. X atau nilai observasi dikurangi mu rata-rata populasi ya. Kemudian dijumlahkan dan ini harus dipangkat duakan, kemudian dibagi dengan n. N-nya adalah jumlah observasi. Jadi seperti ini ya. X ini adalah nilai observasi tadi dikurangi dengan 100. 100 itu adalah rata-rata ya. Kemudian angka ini dikuadratkan, dipangkatkan 2 dan dijumlahkan. Ya, jumlahnya ini kemudian dibagi dengan n. Ya, n-nya berapa? N-nya adalah 5. Ya, sehingga hasilnya adalah 0,440. Ini untuk Departemen A. Ya. Nah, sekarang kita lakukan juga hal yang sama. Ya, kita lakukan juga hal yang sama untuk Departemen B. Ini ada nilai observasinya, ya, dikurangi 100 karena rata-ratanya 100, kemudian dipangkat duakan, dipangkat 2, kemudian kita jumlah. Nah, hasilnya ini ada di sini 400 kemudian dibagi dengan n, jumlah observasi sama dengan 80. Ya. Tentu ini perbedaan yang sangat besar di mana varians daripada Departemen A itu 0,40, artinya sebarannya itu sangat rendah dibandingkan dengan varians dari Departemen B yang mana itu sebarannya itu adalah 80. Ya, ini kan sangat luas kan sebarannya kan. Ya. Nah, tentu kalau kita lihat di sini maka kita bisa simpulkan bahwa ya sebaran dari Departemen B lebih besar. Data yang dimiliki oleh Departemen B memiliki variasi, memiliki sebaran yang lebih besar daripada data di Departemen A. Ini adalah kesimpulannya. Ya. Lalu kita juga bisa selain varians, kita juga bisa mengukur standar deviasi. Jadi standar deviasi itu merupakan akar kuadrat daripada varians. Jadi kalau kita punya varians, kita akar kuadratkan, itu kita akan mendapatkan standar deviasi. Nah, standar deviasi ini adalah salah satu pengukuran variasi yang paling common digunakan ya, paling banyak digunakan dan penghitungannya sangat mudah. Jadi kita hitung dulu aja variansnya, kemudian kita akar kuadratkan, kita akan mendapatkan standar deviasi. Jadi seperti ini adalah varians, kita akar kuadratkan. Jadi akar kuadrat dari 0,4 sama dengan 0,632. Ya, ini juga seperti itu, akar kuadrat dari 80. Ya, ini 8,94. Jadi standar deviasi itu adalah is the measure of average deviation from the mean. Jadi merupakan pengukuran deviasi rata-rata dibandingkan min-nya dibandingkan. Jadi rata-rata sebaran deviasinya ketika kita bandingkan dengan min. Ya. Sekali lagi, standar deviasi itu merupakan average deviation from the mean. Jadi rata-rata sebarannya, rata-rata simpangannya. Makanya kan kalau di bahasa Indonesia kan standar deviasi itu kan simpangan baku kan. Ya. Jadi simpangan
rata-rata simpangan dari mean-nya, dari rata-rata populasi atau sampel. Seperti itu. Ini adalah cara bagaimana kita mengukur standar deviasi menggunakan Excel. Jadi ada fungsi di sini yang kita bisa tulis. Fungsinya apa? Sama dengan STDEV titik P ini untuk populasi atau titik S ini untuk sampel. Baru nanti datanya itu kita highlight atau kita block. Ya, kita arrange gitu datanya. Oke, jadi S jangan lupa sama dengan STDEV di dot populasi atau dot sampel kalau kita menggunakan data sampel. Kemudian datanya kita arrange. Ya. Nah, ini adalah standar deviasi dan varians untuk sampel. Ya, bedanya apa? Bedanya itu ada pada penggunaan simbol saja. Jadi kalau varians itu disimbolkan sebagai ini ya, mu seperti ini ya. Sedangkan standar deviasi disimbolkan pada untuk populasi ya, untuk populasi ya, itu digambarkan mu. Kemudian X bar-nya ini kalau teman-teman ingat, itu kalau di populasi itu jadi apa? Jadi mu. Masih ingat? Mu. Jadi rata-rata dari apa namanya? Dari sampel itu X bar. Tapi kalau rata-rata dari populasi itu kita sebut dengan apa? Mu. Mu rata-rata. Kemudian yang membedakan lagi adalah ini. Kalau di populasi itu kan dibagi N. Tapi kalau di sampel itu kita menggunakan N-1. Ya, ini juga seperti ini. Kalau di populasi kita menggunakan N, tapi kalau di sampel kita menggunakan N-1. Ya, nah ini adalah contoh bagaimana penghitungan standar deviasi ya untuk data ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung dulu X bar-nya ya. Ini semua dijumlah dibagi dengan observasi yaitu 7. Ya, kemudian kita punya 23,61. 23,61 itu kemudian menjadi landasan untuk kita mengukur standar deviasi dan variansinya. Hasilnya seperti ini. Nah, tadi ya, kalau kita menggunakan Excel, maka fungsinya itu kita ganti. Ya, stdev dot apa? Dot s karena ini kita menggunakan sampel. Ya, seperti itu. Ini cara ini contoh juga menghitung standar deviasi ya dan rata-rata menggunakan sampel ya, menggunakan Excel. Jadi simpel saja sebenarnya. Oke, adik-adik tadi kita belajar ya bagaimana standar deviasi. Jadi standar deviasi itu adalah simpangan dari rata-rata atau jarak dari rata-rata, dispersi dari rata-rata. Ya. Maka kita bisa menggambarkan standar deviasi, ukuran standar deviasi itu seperti ini. Contoh, misalnya ini ada sebaran data, sudah dihitung rata-ratanya, X-bar-nya sudah dihitung, yaitu 34,81 dan memiliki standar deviasi 11,18. Ya, maka di dalam statistik kita bisa melakukan standarisasi data. Pak, standarisasi data itu apa toh Pak? Standarisasi data itu adalah datanya itu supaya standar, supaya lebih mudah dipahami. Nah, kalau di dalam statistik ada satu metode yang bisa kita gunakan, yaitu adalah dengan menstandarkan data itu dengan apa? Dengan menggambar distribusi normal. Ya, distribusi normal. Distribusi normal itu adalah suatu teknik atau suatu pendekatan kita untuk melihat data.
Sehingga data itu lebih terlihat simetris, lebih terlihat penyebarannya itu rata. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menghitung rata-rata X-bar dan kemudian kita menghitung 3 standar deviasi ke kanan dan 3 standar deviasi ke kiri. Ya. Jadi ini adalah X-bar plus 1S, kemudian X-bar plus 2S ya ini ya, dan X-bar plus 3S di bawahnya ini. Ini juga kalau sudah ditambah, sekarang kita dikurangi. X-bar minus 1S, X-bar minus 2S, 2 standar deviasi, dan X-bar minus 3S. Artinya, ya kalau kita punya sebaran data, mana tadi? Misalnya sebaran data ini, ya sebaran data ini pasti dia berada pada berapa? Dia pasti berada pada, bentar, oh ini nggak mau pindah. Dia pasti berada pada mana? Pada X minus 3S dan X plus 3S. Jadi kalau kita punya sebaran data tadi, itu pasti berada pada ukuran ini, pada pendekatan ini, di mana dia akan berada di antara sini. Gitu ya, di antara sini. Ya. Jadi yang kita maksud di sini adalah kita memiliki pendekatan. Ya, kita memiliki pendekatan untuk menstandarkan data melalui apa? Melalui normal distribusi, distribusi normal. Jadi kita buat saja gambar distribusi normal, di mana distribusi normal itu bergantung kepada 2 hal, kepada rata-rata dan kepada standar deviasi. Ya, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa sebaran data yang kita miliki itu pasti berada pada mana? Pada sebaran ini. Di mana X-bar atau rata-rata itu menjadi tumpuan tengah daripada standar deviasi. Kemudian sebarannya itu kita ukur plus 3 standar deviasi dan minus 3 standar deviasi. Ya. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ini sih Pak, saya izin bertanya. Ya, Mbak Justina. Monggo Mbak Justina. Ya Pak, tadi kan ada standar deviasi populasi sama standar deviasi sampel. Nah, itu kalau ada soal tuh kita tahu pakai populasi atau sampel gimana ya Pak? Atau sama aja keduanya? Makasih Oh, Pak. tidak sama ya. Jadi biasanya kalau di dalam soal itu pasti akan disebutkan apakah dia itu data dari populasi, apakah dia itu data dari sampel. Harus disebutkan. Ya. Kalau tidak ada penyebutan bahwa data ini merupakan sampel atau data ini diambil dari sampel, maka dia populasi. Ya. Jadi di dalam soal itu pasti disebutkan. Apakah dia itu data dari sampel, apakah dia itu data dari populasi, pasti disebutkan. Kalau tidak disebutkan, asumsikan bahwa data itu dari populasi. Gitu ya. Oke, makasih. Semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Gimana, Mbak Justina sudah oke ya? Ya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, sekali lagi ya, saya terangkan ya. Jadi ada satu pendekatan yang kita bisa gunakan untuk mempermudah pemahaman kita dalam menganalisis data dan sebarannya. Kita bisa menggunakan pendekatan distribusi normal. Distribusi normal itu adalah suatu pendekatan di mana data itu kita standarisasi supaya dia masuk dalam urutan X bar ke kanan, X bar ke kiri. Ke kanan itu ada
X bar ditambah 1 standar deviasi, X bar ditambah 2 standar deviasi, dan X bar ditambah 3 standar deviasi. Sedangkan ke kiri, X bar itu dikurangi 1 standar deviasi, dikurangi 2 standar, dikurangi 3 standar deviasi. Dengan melakukan pendekatan ini, kita bisa mengeneralisasi data. Ya, supaya data kita itu bisa terlihat jaraknya dengan rata-rata itu sejauh mana. Ya. Apakah data itu terletak di sini atau di sini? Apakah di sini atau malah di sini? Jadi kita bisa menghitung jaraknya, ya jarak antar observasi ini dengan X bar, dengan rata-rata. Ini yang kita sebut dengan distribusi normal. Jadi standar deviasi itu sebenarnya dia memberikan kita ukuran jarak observasi data. Baik, Pak, bagaimana kita menghitung ini? Nah, nanti kita belajar untuk menghitung Z value di belakang. Sebelum kita belajar jarak tadi, bagaimana menghitung jarak antara satu observasi dengan rata-rata, kita mengukur yang namanya coefficient variation. Coefficient variation ini merupakan salah satu ukuran dispersi setelah standar deviasi. Ya, jadi dia itu apa? The ratio of standard deviation to the mean expressed as a percentage. Ya, jadi rasio standar deviasi terhadap rata-rata yang diekspresikan dalam bentuk prosentase. Dari dalam bentuk prosentase artinya dia itu di antara 0 sampai 100. Karena dia diprosentasekan. The coefficient of variation is used to measure variasi relative to the mean. Jadi coefficient variation atau CV kita sebut ya. CV itu digunakan untuk menghitung variasi relatif terhadap apa? Terhadap rata-rata. Ya. Yang pertama, measure relative variation, variasi relatif. Kemudian diekspresikan dalam bentuk prosentase antara 0 sampai 100. Ya. Dia menunjukkan variasi relatif terhadap apa? Terhadap X bar atau terhadap mu, terhadap rata-rata. Ya. Menghitungnya gimana? Sederhana saja. Jadi menghitungnya CV sama dengan standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Sigma dibagi dengan mu. Ya. Standar deviasi dibagi dengan mu. Ini untuk populasi. Kalau untuk sampel, ya standar deviasi dibagi dengan X bar dikalikan 100%. Jangan lupa ini ada kali 100%-nya. Ya. Nah, contohnya ini. Ini ada harga stok A dan harga stok B. Average price, harga stok A rata-rata adalah $50 dengan standar deviasi $5. Ya. Sedangkan stok B, misalnya stok A ini adalah Telkom, stok B ini adalah Indofood gitu ya. Indofood gitu. Rata-rata stok B harganya adalah $100 dengan standar deviasi $5. Ya. Coba kita perhatikan. Kalau kita perhatikan di sini bahwa kedua stok ini, baik stok A maupun stok B, atau stok Telkom maupun stok Indofood, itu memiliki standar deviasi yang sama. Ya, memiliki standar deviasi yang sama. Namun bagaimana supaya kita bisa menganalisis lebih lanjut? Kalau misalnya mereka punya standar deviasi yang sama, maka kita hitung koefisien variasinya. Ya. Di sini kita bisa melakukan pengukuran coefficient variation di mana sigma atau standar deviasi dibagi dengan rata-rata. 5 dibagi 50, di sini 5 dibagi 100 dikalikan 100. Hasilnya adalah 10%, 5%. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa variasi harga untuk stok B itu lebih kecil 5% dibanding variasi harga dibanding variasi harga untuk stok A.
Artinya apa? Artinya stok A itu lebih variatif harganya. Artinya kalau kalau di dalam ilmu keuangan ini disebut dengan resiko. Jadi resiko yang dimiliki oleh Telkom atau stok A itu lebih besar daripada resiko yang dimiliki oleh stok B. Ya. Kenapa? Karena dia memiliki CV yang lebih besar. Maka stok A itu variasinya lebih tinggi, variasi harganya, ya sehingga resikonya lebih besar daripada stok B. Seperti itu. Ini ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Boleh Mbak Naflah. Ya, silahkan. Kalau misalkan ini kan CV-nya kan comparing gitu ya, ada dua nilai. Kalau misalkan kayak cuman satu data gitu, itu berarti analisisnya gimana? Ya, kita lihat saja apakah variasinya itu besar atau tidak. Kalau misalnya satu data, ini kan CV itu kan tadi kan dipresentasikan dalam bentuk prosentase. Berarti dia antara 0 sampai 100. Betul? Antara 0 sampai 100. Berarti semakin tinggi CV-nya, semakin mendekati 100, berarti semakin tinggi variasinya. Semakin tinggi dispersinya, semakin tinggi jarak rata-rata jarak dispersi relatif dengan rata-rata. Maka apa? Semakin tinggi CV-nya berarti semakin beresiko. Semakin rendah CV-nya berarti semakin bagus. Artinya jarak dengan rata-rata itu sangat kecil. Dia tidak volatile, dia tidak variasinya itu tidak tinggi. Ya. Nah, maka dari itu kalau kita punya data dengan CV yang rendah itu relatif lebih aman sebenarnya. Kalau kita lihat dari perspektif resiko. Karena jarak dengan rata-rata variasinya, dispersinya tidak tinggi. Nah, kalau misalnya kita punya CV yang hampir 100%, berarti kan itu volatile sekali kan. Berarti kan jarak dia dengan rata-rata, variasinya, kemudian dispersinya itu sangat tinggi. Nah, itu nggak bagus. Bahaya itu. Maka kita menginginkan CV yang rendah. Seperti itu ya Mbak Naflah ya, bisa dipahami. Iya, makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Mas Hilmi, monggo. Hilmi Faiz. Itu kan tadi itu CV itu ada yang populasi sama sampel kan, Pak? Betul. Terus kalau misalkan andai kata ada kesalahan perhitungan gitu, Pak. Misalkan yang awalnya populasi kita hitungnya sampel itu dibiarin aja karena hasilnya nggak beda jauh atau harus tetap diubah, Pak? Terima kasih. Ya, jadi yang pertama itu kita harus memperhatikan pertanyaannya. Apakah data yang diberikan itu dalam bentuk populasi atau dalam bentuk sampel? Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita salah menghitung, jadi kan kalau tadi kan rumus daripada standar deviasi untuk sampel itu kan dia kan dibagi N, sedangkan kalau untuk populasi itu kan dibagi N, sedangkan untuk sampel dibagi N-1. Ya. Bedanya di sini aja sih sebenarnya. Tapi perbedaan ini akan memberikan hasil yang berbeda, sedikit tapi nggak banyak. Ya. Kalau misalnya salah ya salah menurut saya. Kan kalau di ujian itu kan yang kita minta itu kan spesifik ya, kadang-kadang kita minta populasi atau kita minta sampel. Kalau Anda menghitung dengan rumus yang salah ya maka nilainya akan salah gitu. Dan sebenarnya kita itu kalau memberikan ujian sih kita sudah punya kunci jawabannya gitu. Jadi ya kalau untuk ujian ya harus yang benar ya, Mas siapa tadi, Mas Hilmi Faiz ya. Tapi kalau untuk daily activity, untuk menganalisa usaha Anda ketika Anda nanti sudah bekerja di ini, saya rasa perbedaan yang kecil itu bisa kita abaikan ya. Nah, maksudnya tidak terlalu penting gitu. Karena yang menjadi pembeda adalah ini dibagi N sama dibagi N-1. Jadi secara kalkulasi itu tidak akan jauh perbedaannya. Ya, itu kalau untuk daily activity. Tapi kalau untuk ujian jangan sampai salah.
Karena kita mau yang spesifik. Kalau di situ disebutkan Anda harus menghitung sampel, maka rumus yang Anda gunakan adalah sampel, bukan populasi. Karena jawabannya sudah kita kunci, dikunci jawaban. Ya, bisa dipahami ya, Mas Faiz? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau di daily activity, kalian punya usaha, kalian ingin menganalisis, saya rasa nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau ujian ya itu agak masalah ya. Oke, tadi kita belajar ya tentang distribusi normal. Ya ini kita sebut dengan hukum empiris, the empirical rule ya, hukum empiris. Di mana if the data distribution is bell-shaped, ya, bell-shape itu artinya apa? Berbentuk bell, lonceng. Dan lonceng itu kan kalau kita tahu kan berbentuknya seperti ini ya, lonceng itu kan bell shape itu. Ya. Maka interval dari ketersebaran data itu akan menjadi seperti ini, ya, di mana mu plus minus 1 standar deviasi atau 1 sigma gitu ya, mu plus minus 1 sigma itu akan memiliki 68% daripada ketersebaran data. Sigma plus minus mu plus minus 2 sigma itu akan memiliki 95% dari ketersebaran data, sedangkan ya mu plus minus 3 sigma atau 3 standar deviasi itu akan memiliki ketersebaran keseluruhan data. Di sini sebenarnya bukan keseluruhan, lebih kepada 99,9% data. Ya. Jadi kalau kita punya bell shape distribusi normal seperti ini ya, sini ada X bar, ya di sini ada X bar plus 1 sigma, X bar plus 2 sigma, X bar plus 3 sigma tadi ya. Kemudian di sini X bar minus 1 sigma, X bar minus 2 sigma, X bar minus 3 sigma. Kayak gini lah, ketersebaran data itu seperti ini. Ya. Ini jangan dilupakan. 68, 95, 99. Ya. 68, 95, 99. Nah, ini harus diingat terus. Ya, jangan dilupakan. 68, 95, 99. 68, 95, 99. Gitu ya. Nah, ini dia. Jadi di empirical rule-nya ya, X ini yang garis merah ini adalah rata-rata. Kemudian ini adalah sigma mu plus minus 1 sigma, ini 68% data ya. Mu plus minus 2 sigma ini adalah 95% data, sedangkan yang terakhir ya di sini ini saya gambarkan ya. Nah, di sini ini adalah mu plus 3 sigma, mu plus minus 3 sigma. Ini adalah 99% data atau keseluruhan data itu ada pada mu plus minus 3 sigma. Ini ada pertanyaan? Jadi nggak mungkin data kita itu berada di luaran ini. Pasti semua data kita ada di dalam sebaran ini. Walaupun itu extreme values. Ya, ada pertanyaan? Nah, sekarang kita akan ini adalah jarak ya. Jadi gini, kita bisa menghitung berapa sih kira-kira rentang jarak yang kita miliki ya. Misalnya kita memiliki Uber, service Uber di salah satu city is a bell-shaped distribution yang sudah dihitung, distribusinya itu ada distribusi normal dengan rata-rata 15,1 miles untuk traveling Uber service itu,
dengan standar deviasi 3,1 miles. Maka kita harus menggunakan empirical rule to describe this distribution. Kalau kita perhatikan di sini bahwa 68% dari trips atau travelnya itu berada pada berapa? Berada pada mu plus minus 1 sigma. Jadi 15,1 plus 1 dikalikan 3,1 dan minus 1 dikalikan 3,1. Berarti 68% ya rata-rata itu ada pada berapa? 12 sampai 18,2 miles. Ya. Jadi assuming a bell-shaped situation, 95% dari trips atau travelnya taksi itu tadi itu berada pada berapa? 2 sigma. Berarti 15,1 plus minus 2 sigma, yaitu 8,9 miles sampai 21,3 miles. Kita bisa menghitung berapa 99% dari trip itu ada pada rentang berapa, jarak rentang berapa. Itu bisa kita hitung dengan kalau yang ini 2 kita kalikan 3 sigma. Jadi kita akan mendapatkan rentang jarak 99%-nya atau all data. Ya, atau all data. Oke. Di sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut lagi? Baik, sekarang kita akan belajar yang namanya Tape-Besav. Ini baca nih agak susah ini. Tape-Besav theorem. Ya, Tape-Besav theorem. Ya. Jadi apa yang dikatakan Tape-Besav theorem itu regardless of how data are distributed, at least 1 minus 1 dibagi K kuadrat of the values will fall within K standard deviation of the mean. Ya. Jadi kalau Anda punya data, gimana pun data itu, pasti dia akan apa? Dia akan berada pada sebaran ini. Regardless how the data is distributed. Walaupun data itu terdistribusi baik normal, baik nggak normal dan lain sebagainya, dia akan fall between this range. Ya, so the data should fall between this range. Entah itu 1 sigma, entah itu plus minus 2 sigma, entah itu plus minus 3 sigma. Ya. Nah, oke, sekarang kita akan belajar bagaimana menghitung jarak. Tadi kan misalnya kita punya observasi di sini, ya di sini, atau kita punya observasi di sini, atau kita punya observasi di mana tadi? Oh, mohon maaf. Sebentar, error. Mana ya? Tadi mana tadi? Oke, sini ya. Nah, kita akan belajar standarisasi data. Ya. Jadi, the standardized data value, nilai dari standarisasi data. The number of standard deviation, a value is from the mean. Apa yang dimaksud dengan standarisasi data atau standarisasi nilai? Itu adalah number of standard deviation, a value. Jadi, data itu kita bentuk sebagai standar deviasi, kemudian kita lihat jaraknya dari rata-rata. Itu yang kita sebut dengan standardized data value. Sekali lagi, kita punya misalnya observasi, ya kita punya observasi A atau observasi B, ya standardized data value itu mentransformasi observasi tersebut menjadi standar deviasi supaya kita bisa lihat jaraknya terhadap rata-rata. Jadi kalau kita ingin melihat jarak rata-rata,
Ya, contohnya, Pak, saya punya observasi di sini. Pak, saya observasi di sini, di sini, di sini. Ini jaraknya berapa, Pak, dari rata-rata? Nah, itu kita bisa hitung. Bagaimana kita bisa hitung? Dengan apa? Dengan menghitung nilai standar. Jadi standar nilainya kita hitung dulu, kita transformasi menjadi standar deviasi, kemudian kita lihat jaraknya terhadap rata-rata. Ya. Nah, nilai standar atau standarisasi datanya itu bisa kita hitung dengan rumus ini. Jadi kita menghitung yang namanya Z-score. Jadi Z-score itu adalah nilai standarnya. Ya. Maka Z-score untuk populasi kita hitung di mana X minus mu dibagi dengan sigma. Ini untuk populasi. Sedangkan untuk sampel kita menghitung Z-score-nya sama dengan X minus X bar dibagi dengan standar deviasi sampel. Oke, kita langsung saja. Ya, misalnya, ya ini ada skor. IQ scores have a distribution thought to be bell-shaped with a mean equal 100. Mean-nya adalah 100. Ya, mean-nya di sini kita mu. And standard deviation equal to 15. Ya, standar deviasi sigmanya 15. Suppose a person has an IQ of 121. Calculate the standardized IQ. Jadi X-nya itu adalah 121. Nah, kita ingin tahu berapa jarak X ini 121 ketika dibandingkan dengan rata-rata yang 100 ini. Dia berada pada standarisasi berapa. Nah, maka kita bisa hitung. Ya. Kita punya mu 100, sigmanya 15, kita hitung Z-nya. Z-nya adalah X 121 dikurangi 100 dibagi 15, kita punya 1,40. Ya. A person with an IQ of 121 has an IQ that is 1.4 standard deviations higher than the population means. Artinya jaraknya, ya kalau kita lihat tadi ya, jaraknya mana tadi? Jaraknya itu berada pada 1.4 of standard deviation. Jadi kalau ini adalah 1,4-nya itu di sini. Ya, jadi 1,4 standar deviasi lebih tinggi. Nah, di sini. Ini adalah 1,4. Kalau ini kan tadi 1 kan, plus 1 kan. Berarti ini positif 1,4, berarti di sini. Ya, di sini. Nah, jadi jaraknya itu di sini. Berarti tadi itu rata-ratanya 100, dia punya di sini 121. Jaraknya berapa? Jaraknya 1,4 standar deviasi. Ya. Jadi kita bisa hitung berapa standardized value-nya, ya. 1,4. Jadi gini, ya, saya gambarkan di sini aja. Bell shape rata-rata 100, ya. Ini 1 standar deviasi plus 1 sigma. Nah, ini jaraknya di sini. Ini 1,40. Jadi dia di sini. Nah, jaraknya. Oke. Baik, ada pertanyaan di sini? Silahkan. Monggo yang ingin bertanya. Monggo yang ingin bertanya silahkan. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah ini juga sama ya. Jadi misalnya kita punya data, kita ujian di 2 kampus. Kampus yang pertama kita ujian dapat nilai 88 skornya ya dari 100. Yang ujian yang kedua kita punya skor 798. Mohon maaf. Dari 1000. Nah, ini rata-ratanya, ini sigmanya. Ya. Rata-rata dan sigmanya sudah di sini semua. Kemudian kita disuruh ditanya, how did you do on a relative basis at each university? Bagaimana performa Anda
jika dibandingkan secara relatif. Jadi jika distandarisasi, bagaimana nilai Anda? Ya. Maka kita tinggal menggunakan rumus untuk menghitung Z-score dari masing-masing ini. Dan kemudian kita bedakan. Ya. Jadi kita bisa hitung ya Z-score dari masing-masing nilai. Ini kan ada 89, ada 60, ada 45. Ini kan skor kita ya. Skor kita 88. Terus 56, 92 ya. Terus ini juga ada 890, 450, 365. Ya, ini kan skor orang lain. Terus ini skor kita di sini ya, skor kita. Ya, kemudian ada 560, 880. Ini kita hitung semua nih Z-skornya berapa. Dan ketemu nih, kita Z-score kita pada nilai Universitas A itu 1,8, sedangkan pada Universitas B nilai kita adalah 0,69. Ya, mana yang lebih tinggi? Nilai di Universitas A apa nilai yang lebih di Universitas B? Ya, kalau kita bandingkan, ya nilai kita di sini. Jadi di Universitas A kita itu 1,8, Z-score kita 1,8, artinya kita lebih tinggi dari 1 sigma. Sedangkan di B nilai kita ada di sini. Ya, nilai kita ada sebelum 1. Berarti mana yang lebih baik? Nilai kita di kampus A apa di kampus B? Mana yang lebih baik? Di kampus A apa di kampus B? Ya. Jawabannya adalah di kampus A karena nilai kita di sini Z-score-nya itu lebih tinggi. Posisinya daripada Z-score yang ada di kampus B. Di sini Z-score kita 1,8, di sini Z-score kita 0,69. Ya. Jadi gini kalau kita ingin membuat perbandingan ya Z-score, kita bisa tahu nih, oh ternyata nilai kita di Universitas A relatif lebih tinggi daripada nilai kita di Universitas B. Ya. Misalnya ini SNPTN-nya gitu ya. Nah ini dia. Kalau ini 1,8, artinya kan dia lebih jauh daripada rata-rata toh. Nah sedangkan ini ada di 0,69. Berarti performa kita di kampus A lebih bagus daripada performa kita di kampus B. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Oh, sudah selesai ya. Ya. Terakhir kita menghitung coefficient variation CV-nya. Ya, di mana kalau kita lihat di sini nilai-nilai tadi di kampus A itu ternyata memiliki koefisien variasi yang lebih tinggi daripada kampus B. Jadi kalau kampus A dia koefisien variasinya 14,2, sedangkan di kampus B koefisien variasinya adalah 9,3. Artinya variasi nilai di kampus A itu lebih besar daripada variasi nilai di kampus B. Berarti volatilitas atau dispersi yang ada di kampus A lebih besar daripada volatilitas atau dispersi di kampus B. Seperti itu. Ya. Oke. Ini untuk untuk CV, kemudian nilai standar. Ya, kita belajar bagaimana merubah nilai standar untuk mengetahui jarak antara observasi tertentu dengan nilai rata-rata yang dirumuskan atau yang digambarkan dengan standar deviasi. Jadi untuk menghitung nilai standar, kita rubah dulu data kita menjadi standar deviasi, kemudian kita lihat jaraknya terhadap rata-rata. Dengan menghitung apa? Menghitung Z-score. Nah, dari situ kita bisa tahu ya, nilai kita itu lebih baik di mana? Di kampus A apa di kampus B, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke skewness dan kurtosis? Monggo kalau ada pertanyaan. Silahkan. Nah, saya lanjut. Bisa saya lanjut ya?
Adik-adik ada pertanyaan? Kalau kita tidak ada pertanyaan, mungkin saya buka absen dulu ya. Absen dulu. Bentar, ini saya buka absen. Baik, kalau gitu mungkin untuk kurtosis dan squamous bisa kita pelajari minggu depan ya. Mungkin kita cukupkan dulu untuk hari ini. Dan ini saya sedang sedang membuka presensi. Nah ini adik-adik tolong dicatat kode presensinya adalah 86. Ya sebentar. Kode presensinya adalah 867076. Ya silahkan dibuka absensinya. Kode presensinya adalah 867076. Oke. Baik, saya rasa kita cukupkan ya kelas kita pada